Oke, oke, silakan direkam. Tapi nanti hanya pada materi ini ya Anda rekam. Setelah itu tutup. Kita berikutnya adalah ngobrol, tidak perlu direkam. Oke, saudara-saudara semuanya, saya akan membicarakan masalah LHA dan presentasi LHA kita. Apa sih yang perlu dipersiapkan yang berkaitan dengan TABK? Laporan hasil audit, saudara sudah mempelajarinya dalam teori auditing, adalah laporan karya auditor yang isinya paling pokok di sana adalah temuan-temuan, ya, bahasanya temuan ya, menemukan itu kan kayak nggak sengaja gitu. Temuan-temuan tentang sesuatu yang dianggap salah karena menyimpang dari aturan. Aturannya harusnya begini, dia begitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan peraturan. Aturannya siapa yang bikin? Ya kita juga, manusia juga yang bikin. Jadi kalau aturannya berubah ya jadi nggak salah. Ya, aturan itu aja bisa saja, aturannya yang salah bisa saja. Tapi yang jelas selama dia tidak sesuai dengan aturan itu merupakan temuan. Oke ya, LHA. Jadi paling pokok dari LHA adalah materi tentang temuan auditor. Kaitannya dengan TABK adalah tentunya dalam database ya tidak sesuai dengan aturan sehingga dia merupakan temuan harus dilaporkan ke dalam LHA. Oke, kita punya 7 hal nih, 7 hal di sini. 1-7 ke bawah di rencana audit ini adalah hal-hal yang harus kita tes di dalam database. Suruh ngetes nih 7-7-nya. Dan kita sudah membuat formula-formulanya sudah jadi dan kita akan melaporkan dalam LHA. Oke ya, nomor 1. Ya, ini adalah temuan kita. Kita sudah menemukan, sudah selesai. Tentu kita akan melaporkan nomor 1 ini ke dalam LHA. Tentunya tidak boleh dong keterangannya ada 3, keterangannya 1 saja. Saya milih yang ketiga ya, saya milih yang ketiga. Nah tentunya seperti ini, keterangannya juga ada angka 3, nanti jadi pertanyaan, kok ada keterangan 3? Nah ket aja lah. Nah ini adalah yang akan kita laporkan. Tentunya adalah hal yang lain ya, hal yang lain kita harus filter. Blok kolom K, di blok kolom K, kemudian hidupkan filternya, sehingga dia ada segitiga terbalik ya, seperti ini. Saudara mematikannya, ya filter lagi, dimatikan, klik filter, dia mati. Ya, kita hidupkan filternya, yuk semuanya menghidupkan filternya kolom K. Terus kita filter hanya yang dimunculkan, yang error saja. Yang salah saja, yang salah saja itu adalah yang ada kata-kata salah perhitungan. Yang strip ini benar, nggak perlu dilaporkan dalam LHA. Yang benar tidak perlu. Oke, nah kita lihat dulu apakah benar 4 baris. Oh tidak, ternyata yang bawah ini adalah total bawah. Ya itu nggak perlu dilaporkan. Nanti jadi bahan ketawaan. Ini delete aja nih. Ya, ini ada 2 baris. Ada 2 baris data yang salah perhitungan, yaitu 10250 nomor DO-nya 10251. Nah, ini akan kita copy ya. Sebentar ya, ini belum selesai penjelasan saya. Ini saya blok CTRL-C, copy paste ke Microsoft Word, di mana LHA saudara ketik. Jadi LHA itu kan laporan ya, seperti paper gitu, saudara copy paste ke sana. Nah, kemudian saudara beri penjelasan, kasih judul, temuan tentang perhitungan yang salah. Perhitungan salah ini adalah antara kolom penjualan di kolom PPN tidak sama dengan kolom total. Terus saudara copy ini 3 baris ini ada judul, ada ke sana.
Kemudian beri penjelasan 102 DO 10250 bla 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 bla. Saudara beri penjelasan seperti halnya saudara membuat paper lah 10251. Oke ya, sampai sini ternyata ini juga masih akan ada perdebatan. Kenapa? Orang akan bertanya, 10250 itu di dalam data, di dalam baris data kita, itu baris keberapa sih? Baris keberapa sih? Baris keempat dan baris kelima. Ya, tapi kan ketika kita copy, dia nggak kena angka 4 dan 5-nya. Maka angka 4 dan 5 ini perlu kita bawa ya ke dalam LHA supaya yakin gitu loh, supaya auditi juga percaya, oh iya baris keempat kelima. Oke, jadi ini kita insert satu baris di sini, satu kolom di sini, kita insert saja tuh kolom, terus saya kembalikan ke select all sebelum filter. Nah, kita harus bikin nomor di sini, bikin nomor urut ya di A ini, di kolom A ini, nomor baris. Oke, caranya macam-macam. Nah, coba. Ini apa namanya seni saja ya. Cara yang pertama saudara masukkan formula row, kurung buka kurung tutup, itu cara yang pertama, enter, terus copy ke bawah, jadi itu cara yang pertama ya, pakai row. Row sudah saya ajarkan di awal dulu adalah mengisi nomor baris yang saat itu ada di situ ya. Yang baris kedua, baris ketiga pakai row. Cara lain ya. Cara lain pakai fill series. Yaitu kita modalkan dulu angka 2 fill series. Tolong ingat-ingat fill series yang baru aja kita jelaskan. Angka 2 kemudian fill series ada di sini, fill series ingat ya. Kolom. Terus stopnya berapa? Ini kemarin saya udah lihat 831 nih di bawahnya. Oke, kita lihat lagi. Paling bawah tuh 831. Itu ya, 831. Oke. Fill series, saya ulangi lagi. Fill series. Kolom, jangan lupa. Jangan sampai row, nanti ke kanan dia. 831. Oke. Ya, sama aja dengan row, tapi ini tidak ada formulanya. Tidak ada formulanya ya. Saudara mau pakai gitu juga boleh. Cara lain. Pak yang kuno aja, Pak. Pakai 2, 3, Pak gitu, Pak. Terus diseret ke bawah, Pak. Boleh nggak, Pak? Oh, boleh aja. Saya ngisi angka 2 dan 3, saya double klik. Nah, ini mungkin lebih gampang. Angka 2, angka 3. Artinya adalah naiknya satu step dan saya double klik. Yes. Boleh aja. Ya, seperti itu juga boleh. Jadi terserah apapun yang saudara mau isikan, caranya bagaimana, penting ada nomor. Oke, setelah itu kita sort, kita filter. Filter di yang muncul kan ada salah perhitungan saja, yang salah saja. Dah setelah itu saudara blok 3 baris ini, copy, paste ke Microsoft Word, LHA berada. Sandi jelas, oh ini adalah di baris keempat dan kelima, nomor DO-nya jelas, dan bla bla bla-nya jelas semuanya. Seperti itu. Pak, warnanya perlu ya. Itu soal seni, saudara mau buang boleh, nggak boleh soal seni, saya nggak mau debat soal seni. Oke, seperti itu. Silakan kita lanjut ke soal nomor 2. Sekarang kalau sudah nomor 1, nomor 2 coba. Nomor 2. Ya, data nomor 2. Tentunya keterangannya 1 saja, jangan dua-duanya. Ini juga harus dibuang. Penjelasan ini juga formulanya. Ya, kemudian kolom A di-insert dengan apapun yang saudara mau lakukan.
Saudara mau begini, boleh. Fill series juga boleh. Nanti ada cara lain yang lebih mudah juga boleh. Ya, kemudian kita filter. Ya, dimunculkan yang salah saja. Ya, ingat ini ada data yang tidak perlu dihitung karena nggak salah itu. Jadi yang di copy hanya ini ya. Grand total nggak salah. Copy, paste ke sana. Dan beri penjelasan setelah itu, oh ini kata-kata di kolom lokal ekspor seharusnya hanya kata-kata LOKAL, kalau local itu salah, dan spasi pun salah. Saudara memberi penjelasan seperti itu di keterangannya, di penjelasan di LHA. Makanya penting banget keterangan di baris keterangan ini informatif ya, bahasanya yang enak. Kalimatnya yang enak, jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek, gitu ya, sehingga orang nggak bertanya-tanya ke kita. Oke, nomor 3, ya sama seperti tadi, diberi dulu nomor urut, silakan mau pakai yang mana, pakai yang apa namanya, double klikin aja. Terus mulai J-nya, kolom J di filter ya. Munculkan hanya yang salah. Iya. Yang salah ini di copy ke sana. Copy paste ke LHA saudara. Bikin lanjutkan ke 4, 5, 6, 7, 8. Saudara lanjutkan sendiri, boleh di sini, boleh di rumah ya. Tapi yang jelas sebaiknya di rumah saja, kecuali ada pertanyaan. Yang nomor 4, 5, 6 dikerjakan di rumah. Ya, surang udah di rumah nih Pak. Ada pertanyaan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, gampang banget ya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah itu baru ke LHA. Yang berikutnya adalah saudara juga harus mempersiapkan presentasi. Karena bagaimanapun LHA yang kita produksi itu berupa paper itu ya, harus kita pertanggungjawabkan. Tidak bisa kita semena-mena menuduh orang salah, padahal kita tidak bisa mempertahankan ya dalam suatu presentasi. Harus itu namanya zolim kalau saudara tidak bisa mempertanggungjawabkan tuduhan. Ya, harus bisa. Oke, sekarang bagaimana kaitannya dengan TABK? Tentunya TABK kan punya alasan kenapa ini salah gitu ya. Ya, kalau total penjualan salah, ya salah dong gitu. Itu juga lokal ekspor ini sudah ada di dalam perjanjian, di dalam sudah ketentuan sistem, kata-kata di dalam hanya kata-kata LOKAL dan EKS POR, nggak pakai T. Ini juga nggak pakai C loh kata-kata lokal. Harus itu. Jadi itu sehingga dia dianggap salah. Kemudian nomor 3 ini agak lebih panjang karena kalau dia ekspor harus 0%, dan kalau dia lokal harus terkena PPN 10%. Dan demikian juga tanggal kirim, kenapa tanggal DO? Saudara juga harus punya argumen di sana. Nggak boleh dong dikirim dulu, baru kemudian transaksi gitu. Ya, itu menyalahi dan itu bagian gudang menyalahi aturan. Kenapa barangnya dikirim dulu tanpa adanya transaksi? Dan berikutnya ya itu. Nah, segala macam tugas-tugas ini tentunya menyalahkan data auditi dan saudara harus punya alasan kenapa itu jadi salah. Dan dengan contoh-contoh yang tadi temuan-temuan tadi. Nah, itu dalam alasan. Sekarang bagaimana ketika kita presentasi? Saudara boleh mempergunakan alat kerja PowerPoint. Sudah belajar ya tentang PowerPoint, sudah mahir, bisa. Bisa juga mempergunakan Excel ini. Excel ini juga bisa kita sebagai alat presentasi.
Kenapa Excel ini menjadi ditawarkan menjadi alat presentasi? Karena sih datanya langsung ada gitu. Jadi kalau saudara mempertanggungjawabkan temuan satu sudah ada. Mereka mau lihat bisa buka aja filternya. Buka saja filternya. Langsung ada. Nih. Yang salah di sini. Jadi saudara bisa mempertanggungjawabkan di depan umum langsung dengan bukti, dengan data yang ada. Lebih live, lebih hidup daripada pakai PowerPoint. PowerPoint kan ini di-copy dulu ke PowerPoint ya. Begitu ada pertanyaan, nanti dulu saya buka Excel-nya ya gitu. Nah, kalau di Excel langsung bisa langsung live, hidup gitu. Itu membuat interaksinya jadi menarik. Jadi menarik. Dan tentunya gengsi presenternya, gengsi lagi nggak enak ya kata-kata gengsi. Aura, apa namanya, apa ya, gaya untuk meyakinkan orang, orang akan lebih percaya sama kita. Kalau kita dengan cepat bisa membuktikan apa kesalahan dia, di mana tempatnya dengan cepat. Oke ya, saya akan mempergunakan alat fasilitas untuk mempercepat presentasi ini. Namanya link. Oke, link itu adalah menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ini ada C4, sel C4 ini. Kebetulan sel C4 ini sudah di-extend ya, sudah di-merge sampai dengan F4. Jadi begitu diklik, dia yang hijau ini sampai di sini terblok ya. Saya akan hubungkan ini karena satu ini terhubung dengan sheet 1 ya. Sehingga kita hubungkan sekarang. Ayo, klik kanan. Klik kanan. Saya klik dulu ya, C4-nya saya klik dulu, baru klik kanan. Kemudian di bawah, paling bawah saya pakai Office 2019. Ini di paling bawah ada link. Atau mungkin kalau Office yang lain pakai hyperlink namanya. Link ya. Link, kemudian setelah muncul link akan seperti ini. Pilihannya banyak banget ini ya. Di sini masuk ke web, atau dalam dokumen ini, atau buat dokumen baru, atau email address. Nah, kaitannya dengan pelajaran hari ini, kita pakai dokumen ini, yang nomor 2 nih. Paling kiri ya, nomor 2. Setelah itu, saudara cari sheet angka 1. Angka 1 mana sheet-nya? Angka 1 ada kok tadi. Ya, ini angka 1 ya. Angka 1, karena kalau menu 1 diklik, dia terhubung dengan angka 1, sheet nomor 1. Oke. Yes, sudah nih. Sudah berubah warna, itu biasanya sudah terhubung. Oke, kita tes ya. Kita tes. Klik. Nah, langsung terhubung dengan sheet nomor 1. Kemudian, misalkan ini sedang difilter, filternya sedang hidup. Sorry. Jadi munculnya hanya sederhana. Kita mau kembali ke menu. Nggak usah cari-cari. Kita bikin aja di sini. Warnanya apa? Warnanya coklat tua misalkan. Itu biru tua lah. Sekarang biru belum dipakai. Hijau tua. Tulisannya rencana audit. Bisa ya. Oke. Ini saya link ke rencana audit. Sel nomor N1 ini klik kanan, link. Ya, link. Balik ke rencana audit. Rencana audit. Oke. Ya, rencana audit tuh. Jadi, kalau kita klik di sini, dia balik ke rencana audit. Kita klik di angka 1 di sini, balik ke temuan 1. Jadi rencana audit itu akan sebagai center, sebagai pusat, dan akan pindah kemana-mana. Balik lagi ke sini. Dengan demikian presentasinya akan jauh lebih menarik. Ya, akan jauh lebih menarik. Oke, misalkan kita ingin menghapus link itu.
klik kanan saja. Ada remove hyperlink. Ada edit hyperlink. Ada edit, ada remove, ada open. Serah. Saya remove, saya buang. Diklik juga nggak akan terhubung. Kalau sudah dibuang, dia nggak akan terhubung. Seperti itu ya. Dihubungkan lagi, ya pasang lagi linknya. Oke, kegunaannya apa nih Pak? Ya, kembali presentasimu jadi lebih menarik untuk meyakinkan auditmu itu betul-betul serius dan audit itu benar adanya gitu. Jadi tidak mengada-ada, tidak zolim, dan audit itu betul-betul terjadi. Hanya dengan menambahkan presentasi yang bagus. Oke, stop. Saya selesai menjelaskan mengenai hyperlink. Link. Kita filter. Mau di record nih. Ya udah nggak apa-apa. Filter. Kok nggak bisa? Nggak hidup. Ada apa? Oh, udah hidup. Udah hidup, kemudian kita munculkan yang salah saja tentunya. Yang salah saja. Iya. Agak jelek, kenapa? Karena di sini yang di atas nggak pakai judul, yang di bawah pakai judul. Oke, kita pakai sekarang, kita masukkan judulnya. Ini kan pakai kata-kata salah. Yang ada kata-kata salah, dikeluarkan judulnya. Ya udah kita masukkannya kata-kata salah di sini. Supaya masuk. Atau kata-kata X gitu ya. Atau kata-kata J, judul. Judul. Dul. J aja lah. J. Sorry. Kok di situ sih? Di sini. Judul. Nanti keluar dia. Di sini juga spasi ini judul. J. Ini juga judul. Ini juga judul. Oke, judulnya dimasukkan semua dan kata-kata salah. Oke, kita filter. Yang dimunculkan adalah judul dan yang kata-kata salah. Yang ditampilkan adalah J dan kata-kata salah. Ya, sudah selesai tuh. Tampilannya seperti ini, dan inilah yang saudara copy ke LHA. Ini copy LHA. Dan kemudian di sana bisa menjadi bahan untuk narasi saudara bla 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 400 juta selisih itu karena di laporannya auditi berapa dan hasil saya sekian gitu ya. Hasil saya sekian. Terus menjadi bahan tulisan saudara di LHA. 035 ini juga bisa menjadi bahan tulisan karena kecil, tidak sampai $1, maka dianggap benar bisa. Ini tidak menjadi masalah gitu, atau nggak usah dilaporkan. Ya, banyak hal yang menjadi pertimbangan, menjadi bahan tulisan paper saudara di LHA. Ya, kedua-duanya. Oke, kemudian ada satu lagi yang saya akan bahas, mudah-mudahan cukup waktunya 6 menit ini. Yaitu kalau misalkan ini laporan yang kita dapat, ini saya pakai nomor 2, sum if, yang tengah kan karya kita nih ya, yang tengah kan karya kita. Ternyata dia 2 baris itu saudara hasilkan karyanya, saudara hitung 2 baris ini kosong. 2 baris ini kosong, sehingga saya naikkan gitu. Laporan saya naikkan ke atas. Nah, seperti itu. Jadi setelah di pivot atau di sum if, ini nggak lengkap. Hasilnya begini. Nggak seragam. Bisa nggak pakai minus di sini? Saudara. Yang seperti saya ceritakan kemarin. Pakai minus bisa nggak? Nggak bisa ya. Apa yang saudara lakukan?
Formulanya nggak bisa pakai minus. Apa yang harus sudah lakukan? Tolong ada jawaban nggak? Ada ide nggak? Ada Pak. Oke, siapa tuh? Tio Pak. Jadi Tio, yang gimana Tio? itu I7 benar minus pakai sum if Pak. Oh, kok pakai sum if? Iya, jadi mencari kategori yang sama Pak. Kenapa nggak pakai VLOOKUP? Kalau VLOOKUP kan cari VLOOKUP namanya. I7 ya, I7 di area ini. Ini bikin area dulu, bikin nama dulu nih. Bikin kasih nama nih apa nih? Auditor. Auditor, karya auditor gitu ya. Dah, saudara ngitung. I7 dikurangi VLOOKUP I7 jadi furniture, kuncinya furniture. Depannya bukan I7 Pak, tapi yang J7 itu. ya? Iya Pak. J7 ya, lupa saya. J7 apa? berarti yang diberi JB. nama yang kiri ya Pak, yang biru, yang tabel biru. Boleh yang biru, boleh yang itu boleh. Yang mana yang saudara sebagai yang mau dikurangi apa? Yang Gitu. patokan benar kan milik auditor ya Pak, yang patokan benernya. Iya, Jadi makanya patokan yang kuning kurangi yang biru. I7 jangan I7 ya, tapi apa itu B7 ya di sana ya? Tolong ngeliatin dong, saya kok ini ketutup ya. Saya agak kesukaran. Oke, B7 ya. C7. Oh alah. C7. C7 dikurangi VLOOKUP C7 cari di VLOOKUP C7 cari di auditor kolom kedua false. Gitu? Mana nih? Kurang untuk 2 ya. Oke, NA. Kok NA sih? Oh, tadi auditornya kurang kunci ya? Oh, bener kok. Oh, NA. Nggak boleh NA. Oh ini Pak, B7 harusnya Pak. Bentar, ini kok jadi saya yang panik. VLOOKUP ini Ini Pak, B7. yang kanan Pak, yang kanan. Oh ya, ini C7, ini B7. Iya Pak. Oke, B7. Enter. Yes. Good, langsung copy ke bawah. Nah, ini bisa. Ini nggak ada. Aduh, ada. Oke, ini B7. Ini C7, CD ya. D7 dikurangi B7 kolom ketiga. Gitu kan? Iya Pak. Oke, yang berikutnya adalah ini adalah C, D, E. E7 ya, betul. E7 dikurangi di sini adalah kuncinya B7 kolom ke 3. Sorry. Kolom ke 1, 2, kolom keempat. Kolom keempat. Ini tadi kolom ketiga ya. Yang terakhir F7 benar, VLOOKUP ini
kuncinya B7 kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, kolom ke-5. Yes, jadi Anda mencarinya tidak langsung sejajar ya, karena langsung diminuskan tadi, tapi memakai VLOOKUP. Lihat, ada kolom-kolom yang NA. Kolom-kolom NA ini artinya dia nggak ada nih. Tidak ada datanya, dan ketika di VLOOKUP, dia keluarnya A, jadi dia tidak ada perhitungan yang kita miliki. Nah, ini jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus karena saudara tadinya tidak yakin ini bisa sejajar atau enggak antara perhitungan kita dengan perhitungan dia. Ini kalau saudara memakai VLOOKUP. Tapi kalau bisa ketemu sejajar, alhamdulillah. Oke, saya pikir itu dulu pertemuan kita